Halo Miss Emil, hari ini kami akan mempresentasikan laporan kami tentang alat yang kami buat dengan tema usaha, energi, impuls, dan momentum. Tujuan kami membuat alat ini adalah untuk membuat suatu kemasan yang dapat melindungi produk-produk kosmetik yang gampang pecah dengan menggunakan bahan-bahan yang efisien, mudah didapat, dan ekonomis. Dasar teori kami dalam membuat alat ini adalah bahwa energi kinetik itu terjadi pada saat benda bergerak atau bergoyang. Lalu usaha itu merupakan force yang dibutuhkan untuk membuat benda bergerak. Kemudian impuls adalah perkalian antara force yang digunakan dengan selang waktu. Terus momentum ada pada saat benda sedang bergerak. Jika momentum yang dihasilkan bersifat besar, maka hasil tumpukan juga semakin besar. Dan terakhir, gaya impulsif yang dialami benda akan semakin kecil jika waktu sentuh semakin lama. Selanjutnya, rumus-rumusnya. Pertama, untuk konsep energi kinetik, itu lambangnya EK, rumusnya sama dengan setengah dikali massa dikali velocity kuadrat. Selanjutnya usaha, lambangnya W untuk work, rumusnya itu force dikali dengan S yaitu distance. Kemudian momentum, lambangnya adalah P sama dengan massa dikali velocity. Dan terakhir itu impuls, lambangnya I. Rumusnya ada dua, yaitu F dikali perbedaan waktu atau perbedaan dari momentum. Hipotesis kami adalah bahwa jika kemasan dijatuhkan bersama dengan produk, maka produk akan tetap berada dalam kondisi yang baik. Sebab kemasan yang kami buat akan menyerap dampak yang dihasilkan dari kejatuhan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk alat yang kami buat, yaitu pertama ada infraboard, kemudian styrofoam, gunting atau cutter, lem tembak, dan produk kosmetik. Prosedur penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, potong 2 infraboard dengan ukuran 25 cm dikali 25 cm. Kedua, potong 4 infraboard dengan ukuran 25 cm dikali 10 cm. Ketiga, potong 4 infraboard dengan ukuran 25 cm dikali 2,5 cm. Lalu lem dan gabungkan infraboard tersebut supaya setiap ujungnya membentuk bentuk seperti kotak. Dengan begitu akan terbuat bagian bawah, box, dan tutupnya. Kemudian potong styrofoam dengan ukuran 25 cm dikali 25 cm agar sesuai dengan ukuran kotak. Ukir lubang pada styrofoam sesuai dengan ukuran produk makeup yang digunakan. Masukkan produk makeup ke dalam lubang. Terakhir, tutup kotak dengan penutup yang sudah dibuat. Prosedur pengujian adalah sebagai berikut. Pertama, kemasan digoyangkan ke kanan dan kiri selama beberapa detik. Lalu, dijatuhkan pada ketinggian sekitar 30 cm. Kemudian, cek kondisi kemasan dan produk di dalamnya setelah sudah dijatuhkan. Setelah itu, untuk menjamin keamanan kemasan dalam kondisi yang lebih ekstrim, dijatuhkan dari ketinggian sekitar 1,5 meter. Lalu cek kondisi kemasan dan produk di dalamnya. Terakhir, catat hasil pengujian. Jika semua produk makeup yang dijatuhkan masih dalam kondisi yang baik dan tidak patah, maka kemasan sudah bagus. Tapi jika ada 1 atau 2 yang patah, maka kemasan sudah lumayan, tapi masih bisa diperbaiki. Dan terakhir, jika semua produk patah, maka kemasan buruk dan tidak bisa digunakan. Setelah melakukan percobaan ini, dapat dibuktikan bahwa hipotesis kami itu betul. Kemasan dijatuhkan dari ketinggian sekitar 1,5 meter dan berhasil menyerap dampak dari kejatuhannya sehingga produk makeup tetap dalam kondisi yang baik. Nah, setelah dicoba, dapat dilihat bahwa momentum itu terletak pada saat kemasan dilepas dan dalam proses kejatuhan. Sedangkan gaya impuls terletak pada saat kemasan selesai jatuh dan menyentuh lantai. Maka, dapat disimpulkan bahwa produk makeup yang di dalam dapat terlindung akibat dari waktu sentuh dengan lantai yang cukup lama, sehingga nilai gaya impulsnya juga rendah. Tapi, walaupun hipotesis kami terbukti betul,
mungkin ada beberapa hasil yang kurang memuaskan, seperti bahwa kemasan tidak dapat melindungi produk dengan sebaik mungkin, dan kemasan juga terkadang rusak saat dijatuhkan. Percobaan kami memiliki berbagai kekurangan. Salah satu yang terbesar adalah bahwa sebenarnya kami tidak tahu apakah styrofoam merupakan bahan yang paling efisien dalam melindungi produk makeup, sebab kemasan hanya dijatuhkan dari ketinggian yang cukup ringan. Kesimpulan kami adalah bahwa produk akhir dari kemasan produk makeup berfungsi persis seperti seharusnya saat dibuat dan melindungi produk makeup saat dijatuhkan dari ketinggian di mana menjatuhkan sesuatu secara tidak sengaja biasa terjadi. Dalam segi kekurangan, produk kami pada dasarnya adalah kotak styrofoam putih polos tanpa dekorasi dengan slot untuk produk makeup di dalamnya. Perbaikan tentu dapat dilakukan pada produk kami yang sangat eksperimental dan dibuat lebih untuk fungsi daripada bentuk. Tetapi orang lain pasti dapat menggunakan informasi yang kami kumpulkan untuk memikirkan cara yang lebih baik supaya dapat mengemas produk yang rapuh, khusus untuk membuat desain packaging yang secara bentuk lebih bagus tanpa lupa juga membuatnya lebih aman dan kompak untuk produk yang sifatnya sama dengan makeup. Setelah mengerjakan tugas ini, refleksi kami adalah bahwa kami lebih menyadari bahwa Tuhan itu telah menciptakan segala hal di bumi ini dengan sangat detail dan tepat. Seperti pada TKWKA Wonderfully Made, segala hal yang Tuhan ciptakan di dunia ini pada awalnya bersifat sempurna. Tetapi akibat dari kejatuhan dalam dosa, manusia menjadi ciptaan yang bernoda, ciptaan yang sudah tidak lagi bersifat sempurna dan sesuai dengan rupa Allah. Oleh karena itu, kita harus mencoba dengan sepenuh hati untuk berdamai dengan Tuhan dan memuji nama baik-Nya sebagai rasa syukur atas segala hal yang telah Ia lakukan dan ciptakan untuk kita.